Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel. Di video kali ini, saya akan melakukan review terhadap mobil open class saya yang baru, yaitu Raijin dengan menggunakan MA chassis. Jadi chassis MS fleksibel yang sebelumnya digunakan oleh mobil Laser Falcon itu rusak pada bagian nose-nya. Terus saya ngerasa males gitulah untuk bikin mobil baru dengan MS chassis lagi. Jadinya saya putuskan untuk menggunakan MA chassis. Dan kali ini bodinya itu menggunakan Thundershot Junior. Kalau kalian lihat motif bodinya itu memang mirip banget sama body Thundershot Junior punya Shirokosang dari Wuwa Channel. Cuman bedanya punya Shirokosang itu warna hijau dan saya pakai warna merah. Karena konsep dasarnya adalah si Raijin. Raijin itu badannya warna merah dan ada sedikit aksen biru. Jadi di sini juga makanya saya menggunakan chassis MA berwarna biru. Kalau untuk bumpernya sebenarnya cuman pindahan dari Laser Falcon. Bagian depan menggunakan anchor bumper, hanging dampernya juga terhubung pada anchornya. Bagian belakang tetap menggunakan anchor bumper, dan untuk damper belakangnya pun saya masih menggunakan catcher damper yang plate karbonnya juga pindahan dari Laser Falcon. Nah, sekarang saya akan copot dulu bodinya supaya kita bisa melihat bagian dalam mobilnya dengan lebih baik. Oke, jadi bagian dalamnya seperti ini. Kita akan mulai bahas dari bumper depan terlebih dahulu. Ini adalah anchor bumper yang sebelumnya digunakan di Laser Falcon. Yang berubah hanyalah stopper di bagian depan ini, guys. Saya harus bikin stopper yang baru karena jarak bumper ini dengan chassis penopangnya itu beda antara MS chassis dan MA chassis. Untuk hanging dampernya sendiri saya masih menggunakan sama persis dari Laser Falcon. Dan mekanisme kerjanya juga persis sama. Kalau ini terangkat, maka derajat bagian depan akan bertambah. Kalau posisi netral, seperti ini bentuknya. Untuk mekanisme anchor bumper sendiri seperti biasa, dia bisa naik kiri kanan seperti ini ya. Jadi misalnya dia pinggirnya nyangkut ke trek, mobilnya bisa kembali ke dalam trek dengan lebih aman. Serat, seperti itu kira-kira ya, bisa seperti ini. Kemudian kegunaan dari kedua stopper ini adalah untuk mencegah reverse angle dari rollernya. Kalian bisa lihat, misalnya ini ditekan kuat pun dia nggak akan bikin reverse angle. Mentok paling jadi 0 derajat aja. Dan stopper ini panjang atau pendeknya tidak ada patokan khusus sih menurut saya. Benar-benar tergantung cara pemotongan bumper dan juga pemotongan chassis dari mobil kalian. Nah, ada hal yang ingin saya tunjukkan di bagian depan, tapi kita lepas dulu hanging dampernya ya. Nah, kalau kalian lihat, di mobil saya ini tidak menggunakan battery holder yang biasa digunakan untuk menahan baterai. Kalian bisa lihat, di sini saya ada pasang karet dengan ukuran kecil, yaitu O-rubber ring, dan gearboxnya sendiri sudah saya modifikasi. Nah, supaya lebih jelas, kalian bisa lihat perbedaan antara kedua gearbox ini. Perbedaannya ada di sini nih guys. Di sini kan ada tonjolan plastik kecil ya, sedangkan di bagian gearbox yang hijau ini sudah dipotong rata seperti ini. Jadi kalian cukup menghilangkan bagian plastik berlebih ini, kemudian kalian masukkan karetnya ke dalam sini. Ini sudah menjadi battery holder yang sangat kuat. Dan sebelumnya saya sudah pernah menggunakan metode ini, baterainya itu nggak pernah lepas satu kali pun. Cuman saran saya, saat kalian menggunakan modifikasi ini, sebaiknya kalian juga menggunakan modifikasi Denchi Otoshi, atau pada dasarnya modifikasi untuk menurunkan posisi baterai supaya lebih ke bawah guys. Kalau kalian lihat di sini, saat baterainya terpasang, posisi baterainya itu sudah turun sampai ke dasar chassis seperti ini. Apabila kalian ingin mencoba melakukan modifikasi ini, kalian cukup klik link yang ada di kanan atas dan kalian akan diarahkan langsung ke video tutorial membuat modifikasi Denchi Otoshi. Oke, sekarang kita akan lihat bagian belakangnya dan kita akan lepas dulu karbon yang menahan catcher damper ini. Nah, kalian bisa lihat di sini saya menggunakan anchor bumper untuk bagian belakang, dan anchor bumper ini tipenya itu anchor bumper rigid. Dia nggak bisa goyang kiri kanan, dan untuk sway-nya itu ditahan menggunakan stopper. Kalau kalian lihat, ini sway-nya cukup banyak karena sebenarnya potongan bumper ini lebih dicocokkan untuk MS chassis. Dan pada saat saya memotong chassis MA itu potongannya agak berlebihan, jadinya dia oblaknya agak banyak. Sebenarnya sih masih nggak apa-apa ya, karena setelah beberapa kali mencoba, bumper anchor belakang yang bisa
bergoyang seperti ini pun bisa menghasilkan lari yang oke juga guys. Dan untuk pergerakan anchornya kurang lebih seperti ini ya. Kalian bisa lihat ini modelnya lembut banget lah. Di toel dikit aja itu dia udah bisa naik kayak gini. Untuk sudut kenaikannya kira-kira bisa sebanyak inilah si anchornya itu bermain seperti ini ya. Jadi pada dasarnya kalau kalian mau bikin anchor seperti ini, pastikan bagian pinggir bumper di sini dan juga di sini sebisa mungkin mepet dan tertahan oleh chassis. Jadi dia nggak banyak oblak seperti ini. Ini nggak gitu bagus lah istilahnya. Tapi kalau misalnya kalian udah terlanjur potong chassisnya kebanyakan, terus ini rasanya oblak banget, kalian bisa akalin dengan mengganti stopper yang ada di sisi belakang. Kalau pengen pergerakannya lebih dikit, pakai stopper yang lebih gemuk. Sedangkan kalau pengen pergerakannya lebih banyak, pakai stopper kecil seperti ini guys. Jadi sebenarnya gimmick itu lebih fleksibel ya penggunaannya, dan variasi penggunaannya juga banyak.